Pernah nggak sih kamu bingung soal uang? Gimana ceritanya ada orang yang bisa menghasilkan jutaan dolar, tapi ujung-ujungnya malah nggak punya apa-apa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah barang-barang misteri ini dan membangun sebuah kerangka kerja baru yang bakal ngubah total cara pandang kamu soal keuangan pribadi. Lihat angka ini, 300 juta dolar. Itulah total pendapatan yang berhasil dikumpulin sama juara dunia tinju kelas berat Mike Tyson sepanjang karirnya. Angka yang wow, sulit dibayangkan ya. Dan ini angka yang lain. Di tahun 2003, Mike Tyson menyatakan bangkrut dengan utang sebesar 30 juta dolar. Benar-benar sebuah paradoks yang bikin kita mikir kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau ternyata penghasilan super besar itu bukan jaminan, terus apa dong rahasianya? Ternyata, masalahnya itu bukan seberapa banyak uang yang masuk, tapi gimana cara kita mengelolanya. Yuk kita bongkar fondasinya. Oke, untuk mencahin paradoks ini, kita harus mulai dari hal yang paling dasar, mengubah cara kita memandang uang. Karena ternyata, persepsi kita soal uang itulah yang nentuin nasib keuangan kita. Bahkan lebih penting daripada kemampuan kita buat cari uang itu sendiri. Jadi, yuk kita definisikan ulang. Uang itu bukan cuma kertas atau angka di rekening. Anggap aja uang itu sebagai ekspresi dari nilai. Waktu kamu bayar secangkir kopi, kamu itu sebenarnya lagi nukerin sejumlah nilai, yaitu uang kamu, dengan nilai lain, yaitu kopi dan pengalamannya. Konsep sesimpel ini adalah fondasi dari segalanya. Waktu kita udah ngelihat uang sebagai representasi nilai, ada sesuatu yang menarik terjadi. Uang jadi netral. Uang itu nggak baik, juga nggak jahat. Ini ngebantu kita melihat kekayaan sebagai hasil dari penciptaan nilai, bukan dari mengeksploitasi orang lain. Oke, konsep dasarnya udah dapet kan? Sekarang, gimana cara pakainya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke kerangka inti pembahasan kita. Produksi versus konsumsi. Simpelnya gini deh. Uang masuk ke hidup kamu lewat produksi, nilai yang kamu berikan ke pasar. Dan uang keluar dari hidup kamu lewat konsumsi, nilai yang kamu ambil dari pasar. Ini adalah dua sisi mata uang dalam hubungan finansial kita. Produksi itu bisa macam-macam bentuknya. Buat kebanyakan dari kita, yaitu kerjaan kita sehari-hari, di mana kita nukerin waktu dan keahlian kita. Tapi coba diperhatiin benang merahnya. Mulai bisnis, bikin konten, atau bikin aplikasi, semuanya itu intinya tentang menciptakan sesuatu yang bernilai buat orang lain. Nah, di sisi lain ada konsumsi. Ini kebalikannya, semua hal yang kita beli atau pakai dari kebutuhan kayak makan malam sampai kemewahan kayak mobil baru. Intinya ini adalah momen di mana kita menukar nilai yang kita punya, yaitu uang, buat dapetin nilai dari orang lain. Terus, masalahnya di mana? Statistik ini benar-benar bikin kaget. Hampir 8 dari 10 pekerja itu hidupnya pas-pasan dari gaji ke gaji. Yang lebih gila lagi, bahkan 1 dari 10 orang yang penghasilannya ratusan ribu dolar juga ngalamin hal yang sama. Ini buktiin satu hal penting. Masalah terbesar buat kebanyakan orang itu bukan kurangnya produksi, tapi konsumsi yang nggak terkendali. Nah, ini dia, langkah pertama dan yang paling penting dalam kerangka kerja baru kita. Sebelum kita mikirin cara nambah pemasukan, kita harus beresin dulu sisi konsumsi dari persamaan ini. Banyak orang salah kaprah soal perlombaan tikus atau rat race. Ini bukan soal kerja kantoran kamu. Rat race yang sebenarnya itu adalah kondisi di mana kamu terjebak. Kerja cuma buat bayar cicilan dan gaya hidup yang kamu ciptain. Kamu nggak lagi kerja buat maju, tapi cuma buat bertahan hidup. Pilihan kamu jadi terbatas. Kutipan dari film Fight Club ini pas banget buat ngegambarin beban psikologis dari gaya hidup yang didorong sama konsumsi. Barang-barang yang kamu punya malah jadi penjara buat kamu sendiri. Kenapa sih ngatur pengeluaran itu susah banget? Ternyata otak kita sendiri yang jadi musuhnya. Ada yang namanya efek burung unta. Pernah nggak habis jajan banyak terus jadi takut buka aplikasi M-Banking? Nah itu dia, kita sengaja menghindar dari kenyataan karena takut sama apa yang bakal kita lihat. Terus ada lagi nih yang namanya diskon hiperbolik. Ini yang bikin beli sepatu baru hari ini rasanya jauh lebih nikmat daripada nabung buat pensiun nanti. Otak kita secara alami lebih suka kepuasan instan. Dan tanpa sadar, kita malah menyabotase masa depan kita sendiri. Dan mungkin ini yang paling kuat dari semuanya. Bukti sosial. Kita kan makhluk sosial ya, kita secara naluriah pengen diterima. Kalau semua teman kita beli sesuatu atau punya gaya hidup tertentu, kita jadi ngerasa ada tekanan luar biasa buat ngikutin. Dan ini masalah terbesarnya.
Tekanan buat nggak ketinggalan dari tetangga ini udah berevolusi gila-gilaan. Dulu kita mungkin cuma bandingin diri sama tetangga sebelah rumah. Sekarang, berkat media sosial, tetangga kita itu ya seluruh dunia yang lagi pamer versi terbaik hidup mereka, 24/7 langsung di genggaman tangan kita. Oke, terus gimana dong cara ngambil alih kendali? Ada 3 langkah praktis yang bisa kamu mulai. Pertama, sadar dulu, catat kemana aja uang kamu pergi. Kedua, bikin rencana, susun budget yang masuk akal. Dan ketiga, bangun benteng pertahanan kamu, siapkan dana darurat. 3 langkah ini bukan buat ngekang kamu, tapi justru jadi fondasi buat kebebasan finansial kamu. Nah, kalau sisi konsumsi udah aman, stabil, dan terkendali, baru deh kita bisa pindah fokus ke sisi lain dari persamaan ini. Yuk, kita lihat gimana caranya meningkatkan produksi. Kebanyakan nasihat keuangan itu fokusnya cuma di hemat, hemat, dan hemat. Itu penting, tapi ada batasnya. Kamu cuma bisa hemat sampai 0. Orang-orang terkaya di dunia itu gak jadi kaya cuma karena ngirit. Mereka jadi kaya karena ningkatin produksi nilai dalam skala yang masif. Jadi, gimana cara naikin produksi? Bisa sesimpel minta kenaikan gaji dengan nunjukin nilai lebih yang udah kamu kasih. Atau bisa juga dengan langkah yang lebih besar, kayak mulai bisnis. Kuncinya satu, cari cara untuk memberikan lebih banyak nilai ke pasar. Entah itu lewat skill yang lebih jago, produk yang inovatif, atau jasa yang bisa mecahin masalah orang banyak. Jadi, ini dia rangkumannya. Kerangka kerja keuangan baru buat kamu. Sederhana, tapi kuat banget. Pertama, beresin dulu konsumsi. Kedua, baru genjot produksi. Urutannya penting banget, jangan dibalik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Setiap keputusan finansial yang kamu buat, itu sebenarnya ngejawab pertanyaan ini. Apakah kamu lagi main untuk kelihatan kaya lewat konsumsi, atau untuk menjadi kaya lewat produksi? Pilihannya ada di tangan kamu.